Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah subuh Masjid Darul Ahman yang dirahmati Allah. Pertama dan paling utama, marilah kita mempersembahkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai hari yang ke-19 ini, insyaallah kita dapat menyempurnakan amaliyah Ramadan kita sampai akhir Ramadan nanti. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subuh ini kita tidak mengaji, cuma kita muzakarah, pikir-pikir tentang umat, pikir-pikir kita tentang diri kita semua, pikir-pikir kita tentang agama kita, pikir-pikir kita tentang bangsa dan negara kita, walaupun sekelumit hanya pemikiran. Di dalam Al-Quran ini, dalam surah yang ke-7, surah Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sekiranya penduduk suatu negeri mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah, pasti akan kami bukakan keberkahan daripada pintu langit dan bumi. Akan tetapi karena mereka terlalu sering, di situ katanya Bapak kadzabu. Kalau kadzaba itu sekali aja bohong. Tapi kalau kadzaba terus menerus bohong. Nah, itu bahasa Arab tuh. Beda pakai tasdid aja, Pak. Udah beda jauh artinya. Kalau fa'ala bekerja. Tapi kalau fa'ala lembur. Kadzaba berbohong sekali. Tapi kalau kadzaba bohong terus menerus. Fa'akhaznahum, karena mereka bohong terus menerus, karena mereka curang terus menerus, fa'akhaznahum, lalu kami cabut keberkahan daripada langit dan bumi itu, kata Allah, bima kanu yaksibun, disebabkan karena mereka selalu berbuat bohong itu, atau karena sebab perbuatan mereka. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau kita lihat dan kita perhatikan ayat ini, kira-kira apa konsekuensinya buat kita semua? Apa faedahnya buat kita semua? Kunci daripada ayat ini terletak pada 3 kata. Walaupun vokab-vokab lain, mufradat lain banyak dari ayat itu yang mesti kita ambil hikmahnya, tapi setidaknya 3. Yang pertama adalah amanu. Warga negara sebuah bangsa negara itu mesti beriman kepada Allah.
Setelah beriman, imannya itu diaplikasikan dalam bentuk amal soleh, yaitu ketakwaan. Barulah di situ nanti akan timbul barokat. Apa itu barokat? Atau bahasa Indonesianya berkah. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan sepanjang waktu dan sepanjang zaman, disebabkan karena iman dan takwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Baju kita ini berkah umpamanya kan. Kenapa? Kalau kita pakai orang senang lihatnya. Maaf Pak, saya pakai baju kerja langsung ini, tadi tak pakai baju biasa. Di habis ini saya langsung pergi ke tempat kerja. Jadi apa artinya? Kadang ada baju itu Pak mahal, baju itu bagus, tapi dipakai oleh orang risih kita lihatnya. Berkah nggak kira-kira? Nggak berkah Pak. Ada orang punya ilmu juga. Ilmu dia dapat, dia peroleh, dia pelajari. Tapi ilmu dia sampaikan kepada orang, macam orang kentut aja Pak. Semua orang tutup hidung. Kenapa? Ilmunya merisaukan, menggaduhkan orang. Berkat nggak itu? Nah ini tanya kepada kita masing-masing. Itu ilmu, itu tadi pakaian saya contohkan. Belum lagi yang lain-lain. Jadi kalau berkah itu bertambahnya kebaikan sepanjang waktu dan zaman. Karena apa? Perbuatan yang kita lakukan. Baik. Untuk itu mari kita buka sedikit sekelumit. Al-Mawardi menulis dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah itu. Suatu negeri, suatu bangsa itu sampai dia kepada tingkat yang disebut memberikan berkah. Atau terbukanya pintu berkah daripada langit dan bumi itu, setidaknya ada beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah imamun adilun. Pemimpinnya mesti adil. Kenapa Pak pemimpin adil ini? Saya logikakan, saya nih agak berpikir apa? Sekarang ini penduduk negeri, penduduk dunia ini ada data terakhir WHO 6,8 miliar. Kemarin 7,3 miliar. Setengah miliar habis karena Covid. 6,8 miliar ini tersebar di berapa jumlah negara? 194. Tapi yang diakui 193. Artinya 6,8 miliar ini tergantung kepada siapa Pak? 194 orang saja. Siapa itu? Mungkin Perdana Menteri, mungkin Presiden, mungkin Raja, dan seterusnya. Karena apa? Suatu kali Umar Ibnul Khattab menangis di depan Rasulullah. Karena dia mendengar riwayat cerita dari daerah Romawi, termasuk juga An-Najasi, Al-Habsi. Ini kan negara-negara yang ketika itu pemimpinnya agak nyeleneh. Menghadaplah Umar Ibnul Khattab ini kepada Rasulullah, ya Rasul, kalau sekiranya aku hanya dibolehkan berdoa kepada Allah satu macam saja, aku tidak akan berdoa yang lain-lain. Kata Nabi, apa doamu? Aku hanya meminta pemimpin yang adil. Kenapa begitu? Rasul diam sejenak. Antalah, kata Umar. Risau aku nengoknya pemimpin-pemimpin yang begini ini kan. Langsung diajarkan doa oleh Rasulullah. Yang selalu kita baca dalam sholat Pak. Walaupun hadis ini disebut, ada yang menyebut maudhu, ada marfu, terserahlah. Kalau untuk ibadah marfu masih sangat bagus. Ajarkan doa itu oleh Rasulullah kepada Umar apa? Allahumma sallit alaina mayyakhafuka wa yarhamuna. Ya Allah, sallit, sallato yusallitu sultanan. Kau turunkanlah raja, kau turunkanlah pemimpin, kau turunkanlah penguasa kepada kami
may yakhafuka, yang takut kepada engkau. Wa yarhamuna, dan menyayangi atau melindungi kami. Kemudian wala tusallit, masih diulangi doa itu. Jangan engkau turunkan raja, jangan engkau turunkan pemimpin, jangan engkau turunkan penguasa kepada kami, man la yakhafuka, yang tak takut kepada engkau. Wala yarhamuna, tidak pula menyayangi kami. Itu dia Pak, kalau pemimpin itu dia takutnya kepada Allah, sayangnya kepada rakyatnya, melindungi rakyatnya. Itu doa yang diminta oleh Umar ibn al-Khattab kepada Rasulullah, mengadu kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya membolehkan kita berdoa satu macam. Itu dia Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, makanya kalau kita lihat sekarang ini, kita perhatikan terasa sekali sama kita. Kalau pemimpin itu adil, kalau pemimpin itu jujur, kalau pemimpin itu amanah, kita tidak repot-repot Pak cari kerjaan. Pemimpin itu yang menyiapkan kerjaan buat kita. Kalau pemimpin itu amanah, pemimpin itu jujur, nggak repot-repot Kak kita cari minyak Pak. Pemimpin itu menyediakan makan untuk rakyatnya. Kalau pemimpin itu amanah, kalau pemimpin itu jujur, nggak repot-repot kita cari ilmu, pendidikan dan lain sebagainya. Pemerintah menyediakan Pak. Untuk dananya ini, fasilitasnya ini, waktunya ini, tempatnya ini. Ini bekelala Pak. Tahu bekelala? Bahasa Melayu ya Pak. Bekelala. Bantai dapat kuliahan awak UKT 4. Bantailah nak. Apa yang saya maksud Bapak Ibu rahimakumullah? Kemarin ada pertanyaan lewat WhatsApp saya. Ustadz, yang Ustadz maksud itu pemimpin yang mana? Semua kita pemimpin. Kan Nabi mengatakan kullukum ra'in. Wa kullu ra'in mas'uliyatun an ra'iyatihi. Setiap Anda adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu dimintai pertanggungjawabannya, tentu per level lah. Kalau Pekanbaru 1,2 juta penduduk ini tergantung kepada wali kotanya. Kalau Riau ini 6 juta tergantung kepada gubernurnya. Ini RW berapa Pak? RW 06 ini, berapa jumlah penduduk? Tergantung Pak RW lah, aman atau tidak, nyaman atau tidak. Artinya begitu Pak. Sama, rumah tangga kita juga tergantung kepada kita juga lah, pemimpinnya. Kalau pemimpinnya aman, pemimpinnya jujur, pemimpinnya adil, pemimpinnya amanah, aman rumah tangganya. Dan seterusnya, tiap level kita Pak. Nah, maka dari itu, kita mesti menyiapkan itu. Nah, sedikit kita telisik Pak. Tadi 6,8 miliar. Itu kira-kira penduduk mana saja yang paling banyak? Warga negara mana saja yang banyak? Setahu saya Indonesia nomor 4. Yang pertama itu China. China itu 1,1 miliar. Yang kedua India. Ini India ini banyak juga nih, rekor juga nih. Negara miskin. Kemudian yang ketiga, Amerika. Yang keempat, Indonesia. Yang kelima, Meksiko. Yang keenam, Bangladesh. Yang ketujuh, Brazil, dan seterusnya. Apa artinya Bapak Ibu rahimakumullah? Benua mana? Kalau kita kaji lagi, benua mana yang banyak ini? Asia. Kemudian agamanya, agama apa yang banyak ini? Islam. Ini karakternya. Kita punya konsep, kita punya ajaran, tapi orang lain yang ngamalin. Orang lain yang dapat faedahnya. Makanya kata Syauqibik, innamal umamul ahlaku ma baqiyat fa inhamu zahabat ahlakuhum zahabu. Suatu negara itu akan sampai kepada adil, makmur, aman, sentosa kalau seluruh isi bangsa atau warga negara itu berakhlak.
Tapi kalau mereka sudah tak memperhatikan akhlak, tak memperhatikan budi pekerti, tak memperhatikan amanah, tak memperhatikan prinsip keadilan, tunggulah. Kaya pun dia akan bangkrut. Tempat awak ini Pak, apa yang tak hidup? Di kampung saya tuh Pak, luwak aja hidup Pak. Dan orang nanam rambai itu memang pakai luwak Pak. Nggak bisa dibibit, dimasukkan polybag, nggak hidup tuh. Dimakan, ditelan, besok BAB pinggir sungai. Tumbuh tuh Pak. Rambutan. Dimakan, ditelan bijinya Pak. Hidup. Artinya lahannya subur. Tongkat dilempar, hidup. Asal tongkatnya tebu sama batang singkong. Hidup. Ada negeri itu, negara itu Pak. Jangankan tanah, pasir aja payah dicari. Semuanya batu aja. Tapi pisangnya panjangnya 40 cm. Timunnya 20 cm. Timun awak bungkuk sadonyo. Lahannya subur ya Pak. Apa itu Pak? Kurang berkahnya. Sesuai? Ah ini dia. Tempat orang tuh Pak, enggak ada tanahnya datar, berbukit-bukit, bergunung-gunung, bikin jalan harus ditembus dulu gunung tuh, bikin terowongan. Kadang berbelok-belok kiri, belok kanan, belok kanan, mutar lagi untuk menghindari gunung. Tapi enggak ada macet. Kita 7 lapis dibikin Pak, ke 7 lapisnya, mulai dari underpass sampai ke macet semua. Apanya yang kurang Pak? Berkahnya ya. Nah ini mesti kita undang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru pertama, yang kedua, ini panjang kali nanti. Yang kedua itu adalah, yang pertama tadi imamun adilun, yang kedua adalah alimun zahidun. Ulamanya itu zuhud. Cemana ulama yang zuhud itu? Dua aja kriterianya. Al-Quran nyebut, innama yahsyallahi min ubadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Orang yang mengerti, orang yang berilmu. Hari ini ulama ngeri tak sama Allah? Ngibulin. Macam mana mau berkah? Kedua apa kriterianya? Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu mewariskan misi kenabian. Ini enggak, misi kenabian itu tak diakui. Enggak usahkan dikembangkan lagi, enggak diakui. Bahasa Arab radikal. Al-Quran buang ayat sebagian. Iya Pak, ada begitu. Saya dapat berita aja. Jelas ya Bu ya, ajale mana tuh. Nah, iya. Mantap Bu Miras. Jadi apa yang kita maksud? Bahwasanya bukan ulama itu tak peduli dia dengan dunia, bukan begitu. Kan Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah itu yang bagaimana? Wada'u syai'in fi makaniha. Letakkanlah sesuatu itu sesuai dengan proporsi dan profesinya. Adil. Wada'u meletakkan syai'in sesuatu fi makaniha sesuai dengan tempatnya. Ini enggak. Yang biasa ngaji suruh ngurusi pesawat. Yang biasa ngurusi pesawat suruh ngurusi obat. Yang biasa ngurusi obat suruh ngurusi macam-macam. Maka Nabi sudah ingatkan, idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantashirus sa'ah. Kalau sesuatu tidak ditempatkan pada ahlinya, tunggulah. Sa'ah itu artinya kiamat, Pak. Bukan hancur. Kiamat. Maka dari itu kita ciptakanlah ini ulama-ulama ini. Kita buatlah, kita pikirkanlah dari rumah kita masing-masing. Sekarang benteng kita tinggal 2 aja Pak. Satu pun bentengnya udah hampir-hampir ditutup. 1 rumah, 2 masjid. Saya risau juga Pak. Kalau hari ini kita risau Pak. Di dekat rumah saya itu kan ada kafe. Bukber itu hampir setiap hari. Saya nggak larang bukbernya tuh, senang memang anak-anak begitulah. Tapi saya ingatkan sama Pak Haji tuh, Pak Haji, ingatkan ya anak-anak ini yang buka bersama di sini, habis dia buka bersama, sholat di masjid saya. Nggak apa-apa dia mau termin ke berapa, pokoknya ini enggak. Saya tengok jam 5:30 tuh sudah ngumpul ya Pak.
Azan di masjid, ceramah, azan ngaji, dia udah siap kita sholat masjid, masih juga dia situ. Berangkat saya ceramah, masih juga di situ. Bilo nak semayang maghrib kok. Ini udah 20 hari, 19 hari Pak, saya keliling-keliling. Baru malam semalam Pak, saya lihat anak SD kelas 5, mampu dia jadi Bilal, bacaannya bagus, baca doa sekali, dan lain sebagainya. Masjid, bukan masjid, musola pula tuh, Rahmatullah, belakang payung sekaki. Sebut aja yang baik. Selebihnya, coba Bapak berangkat dari rumah, kayak saya lah, round kan malam. Itu Pak, semua kafe, semua apa penuh tuh Pak. Yang saya tanyakan satu aja, udah sholat maghrib atau belum? Maghrib itu kan sebentar Pak. Saya itu sampaikan kepada anak-anak saya, nak silakan anak pergi buka bersama apa segala macam, tapi jangan hanyut dengan kawan-kawan yang tidak sholat. Jangan hanyut dengan kawan-kawan yang tidak puasa. Alhamdulillah Pak, dua-duanya jadi imam hari ini di masjid. Dia bilang, ya kira-kira, nah inilah anak muda nih Pak, harus didorong juga. Kira-kira, mohon maaf Pak, materi dia tanya, udah ayah yang nyiapin. Pokoknya abang silakan jadi imam. Karena memang Pak Haji itu minta ke ayah. Mungkin dia dengar. Alhamdulillah mau Pak. Ini ada anak orang Pak. Saya suatu subuh ngantarkan paket dari Basnas itu ke rumah-rumah. Karena dipanggil ke masjid tak mau datang. Dihalu-halukan, disurati tak datang. Saya antarkan. Masih saya pakai jubah saya Pak. Pakai serban, pakai ini. Pakai mobil itu saya taruhkan. Masih pagi hari jam 7. Dengan bangganya anak muda ini, badannya kekar, kuat, gagah, merokok, makan. Nggak malu-malu dikit pun tegur juga Buya, Ustaz. Keingat. Kalau masalah puasa atau tidak itu urusan dia lah, tapi malunya tuh nggak ada tuh di mana? Apa yang terjadi pada bangsa ini? Apa yang terjadi pada keluarga-keluarga kita? Nah, itulah Bapak Ibu rahimakumullah. Padahal itu bagian daripada terbukanya berkahnya suatu negeri ini nanti tergantung kepada syababun rajulun nasitun. Nomor 5 nanti. Ya, kedua, pemimpin yang adil, ulama yang zuhud. Yang ketiga, siapa lagi? Ghaniyun wafiyun, konglomerat yang dermawan. Kita ndak usah buka panjang-panjang cerita lah Pak. Kalau konglomerat kita gimana Pak? Gondolin harta negara banyak. Memecat pekerjanya banyak. Mem-PHK karyawannya banyak. Bukan dia melindungi. Seharusnya ghaniyun itu wafiyun. Orang kaya itu mesti dia dermawan. Mesti dia perhatikan. Jangan cerita seperti Zulkarnain, Ya'jud dan Ma'jud dalam surah Al-Kahfi ini pula. Itu Dajjal itu. Bagaimana Dajjal itu Pak? Orang tidur malam, dia berjalan di kebun-kebun orang. Seperti anai-anai memakan daun bayam, memakan daun keladi, memakan daun tumbuh-tumbuhan palawija. Itu isyarat bahasa Al-Quran. Dia kerja ndak, punya modal aja, dia manen. Kerja orang-orang tak panen, orang tak makan, tapi dia makmur. Hari ini begitu terjadi enggak? Kerja kita, pajak lah, inilah, ini semua. Oke, enggak apa-apa. Tapi kalau sempat nasib yang dia lindungi, yang seyogyanya dia ayomi, kemudian dia peras, nauzubillah min zalik. Makanya kalau orang kaya atau ghaniyun wafiyun itu, orang dermawan ini membuka keberkahan daripada langit dan bumi, negara akan jadi baik. Selanjutnya yang keempat adalah fakirun sobirun. Banyak orang fakir tapi sabar. Jangan fakir tapi justru tidak sabar. Apa? Kegagalannya, dia usaha, dia bekerja dan lain sebagainya. Tapi hasil yang dia harapkan tidak sesuai dengan diharapkan. Lalu dia putus asa. Tak sedikit bunuh diri. Tapi kalau dia sabar, dia tetap berusaha. Dia tetap bekerja.
dia tidak putus asa. Sebaliknya dari itu, itulah yang menyebabkan sebentarnya dia dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang ditanya enggak banyak. Tanya SK, tak punya SK. Tanya kebun sawit, awak tak punya kebun sawit. Tanya properti, awak tak punya properti. Tanya jabatan, awak tak pernah berjabat. Enggak banyak-banyak. Bengkel itu kan ditanya cuma di mana belanjanya, berapa upahnya, itu aja. Ya Pak Ji? Enggak banyak. Tapi kalau jabatan alhamdulillah, amanah, alhamdulillah, mulus. Kemudian pangkat kedudukan, jabatan mulus, alhamdulillah. Nah, apa sebabnya? Karena Nabi mengatakan kadal fakru ayyakuna kufron. Kata kada itu sudah begini, Bu, dalam bahasa Arab artinya. Kalau ini ada satu fase, ini ada satu fase. Fase yang pertama ini adalah fakir atau kemiskinan. Fase kedua adalah kafir. Fakir, kafir. Kadal fakru ayyakuna kufran. Itu sudah berhimpit ya Pak. Artinya hampir saja kepakiran itu, kemiskinan itu menjadikan orang jadi kafir. Mana mungkin Pak dia sholat subuh seperti kita bisa. Kalau di rumah pagi, siang atau siang ini anaknya tak bisa minum, tak ada susu, tak ada beras, tak ada. Mana mungkin? Yang kita bisa sholat subuh di sini kan kadang ada imannya. Yang kedua karena ada memang bekal sedikit banyak untuk nanti bikin buka puasa. Kalau sewa rumah belum terbayar, anak sekolah belum dibayar, belum dibiayai, saudara sakit belum terobati. Mana mungkin? Tapi jangan pula sampai ada image. Ini ada kadang Pak image di masyarakat atau jamaah kita. Saya selalu kepada Pak Ketua Masjid, Pak kita gotong royong itu jam 7 lah kita mulai. Pak lah Bu ya kan gotong royong jam 7. Orang kalian jago lah. Saya Pak hari Sabtu ini, hari Ahad ini kadang-kadang banyak saudara-saudara, keluarga-keluarga minta tolong. Yang anaknya akad nikah lah, yang mau pindah rumah lah, kasih nama cucu lah, apa segala macam. Acaranya itu jam 9. Kalau gotong royong jam 9 saya kan tak bisa ikut, tak enak saya. Rumah saya depan masjid. Nggak usah gitu, buya aja lah gotong jam 7. Tapi saya pulang jam setengah 9 ya. Emang iyo Pak, pulang ambil lebih acara tuh sudah kok akad nikah. Sudah kau mendoa, baru baru keluar dari rumah jam 10 tuh, jam sabale itu baru keluar nak gotong royong, pakai selawat pendek. Sebab banyak Pak dalam masyarakat kita image itu kalau adunan jago pukul ampek, jago pukul 5 itu orang masek. Nah orang sana orang kayo tuh sakanda atinya lah jago kaja 10, kaja sabale, kaja 2 wale, kan ndak jago. Maaf Pak, ndak disiko tu doh. Nah ambo agak kare seketek kau main enawa aja. Di Tampe Ambo tuh Pak. Jadi kalau ada eselon 2, mohon maaf Pak, apa-apa, itu jago pukul 10 tuh. Yang golongan 1 jam 4, yang golongan 2 jam 5, golongan 3 pukul 6. Begitulah kira-kira. Jangan terjadi Pak. Padahal apa? Tahu tak ini ada tadi tertulis di mana saya terbaca raq'atani qabla subhi atau raq'atani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, sebelum fajar, sebelum ghasak. Banyak nama salat subuh itu. Lebih baik daripada dunia segala isinya. Nah, udah berapa Pak? 3. Kok keras sekali saya jadinya. Imam yang adil. Ulama yang zuhud. Konglomerat yang dermawan. Yang keempat. Udah tadi Bu. Yang kelima. Orang fakir yang sabar. Yang kelima itu itulah tadi. Rajulun sababun nasyitun. Para pemuda atau wanita atau anak-anak yang gesit, yang jadi pejuang Pak. Kita gambarkan hari ini, awak pergi tarawih, dia masih juga di kafe. Tadi jam 5 nih kan ngumpul di kafe. Awak pulang tarawih masih juga di kafe.
Yang tadarus tuh Pak, yang lah pakai kaca pematu pembesar giko Pak. Ah, tuh tadarus tuh. Giko tapi ambo tuh mana caliaknya. Enggak pakai kacamata biasa lagi, lah pakai kaca pembesar. Udah pakai mikroskop nengok Quran tuh. Saya bilang sama anak-anak saya, inilah nak gambarannya. Memang, dan jangan pula kita alergi Bapak Ibu. Kadang-kadang ada pula pengurus masjid ini yang belum lancar bacanya jangan pakai mikrofon. Justru yang belum lancar tuh Pak suruh pakai mikrofon. Biar semangat ya. Ini kan kita baru nuzul kemarin. Saya sampaikan waktu nuzul itu umat Islam wajib belajar Al-Quran. Kalau sudah wajib berarti dia tidak belajar itu berdosa. Masalah bisa atau tidak bisa nanti. Di rumah saya ada sekarang Pak Profesor, 3 orang belajar Al-Quran Pak. Belajar Iqra. 1 sudah pensiun, 2 masih aktif. Profesor Pak. Guru besar biologi Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Dulu tuh Pak biologinya belajarnya di Perancis. Cum laude. Yang satu lagi belajar di mana Pak? Di Jerman. Dosen teknik. Yang satu lagi sosial. UI. Udah pensiun 1 Pak. Tapi rajin, saya senang. Pak Haji, kalau Bapak tak ada waktu, telepon atau WA saya. Kalau tidak saya, anak saya yang datang. Kalau tidak, istri saya pun boleh datang. Kalau ibu ada di rumah. Enggak, rupanya dia datang ke rumah Pak. Dan dia datangnya kadang selalu, enggak bawa mobil ya Pak, pakai Honda biasa. Apa artinya Bapak? Belum ada Pak istilahnya terlambat belajar Al-Quran. Jangan sampai orang muslim ini tak tahu, tak bisa baca Al-Quran. Berdosa. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, itu kata Nabi. Jauh lebih dari itu. Pertama ayat itu turun Iqra. Iqra ini fi'il amar, kata kerja perintah. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi kalau fi'il amar, kaidah usul fikihnya apa? Al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu semuanya wajib. Nah, jadi kalau wajib nggak kita kerjakan, apa tuh? Badoso. Baca jadilah. Sayang kita, kitab suci kita. Dan dia berpahala pula tuh Pak. Ngerti nggak ngerti kita dapat pahala. Salah atau betul dia dapat pahala. Paham tidak paham dapat pahala. Ini ajaib nih. Mata awak terbuka sedang orang dan butuh apa? Banyak kan Pak tunanetra hafiz Quran? Banyak. Banyak ya Pak ya. Itu mukjizat. Terlebih terlepas daripada kemauan kehendak manusia. Mukjizat. Harus kita akui. Harus kita sadari. Mana lagi besok? Tidak kan awak bawa apa dah Pak? Lampu LED, LED gitu. Ke dalam kuburan. Inilah dia yang menerangkan kita. Dan Rasulullah katakan alif lam mim. Alif bukanlah alif lam mim bukan 1 huruf tapi 3 huruf. Alif 1, lam 1, mim 1. Kata ahli mufassir, ahli tafsir menjelaskan alif itu Allah Subhanahu wa taala, lam itu Jibril, mim itu Muhammad, itu tersalah lah Pak. Wallahu ya'lamu bimuradihi. Allah lah yang lebih tahu apa maksud dari kata itu. Karena itu adalah termasuk perkara gaib. Lafaz zanni yang belum jelas oleh kita. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka dari itu ini tugas kita. Anak cucu kita, tetangga-tetangga kita, kerabat karib kita, kita bawa dia Pak ke masjid ini. Jangan alergi. Ya, ini kadang-kadang kan gitu, banyak aturannya. Saya di masjid saya itu kalau mau subuh begini saya suruh tampil. Yang bisa an-naba hafal dia 30 ribu kita kasih. Ada yang tampil 1, nampil dia Anas. Ustaz awak dia 5 ribunya. Baca orang an-naba 30 Anas 5 ribu lah gadang tuh. Kadang-kadang kan anak-anak, tapi perlu kita tanya. Ya, besok Ustaz kasih 30, tapi an-naba ya, enggak pun an-naba habis. Dia kelas 4 baru. Cocok lah. Harus kita kasih semangat Pak. Jangan awak sibuk, awak menakwa, awak sujud, awak bertasbih, awak istighfar, awak bertahlil masjid. Anak cucu berserak di luar. Kita pikirkan. Sebab nanti dialah nuntun bangsa ini lagi. Dan yang menyedihkan lagi Bapak Ibu, kalau kita lihat di lafaz.
lapas, bukan lapas ya, lapas, lembaga pemasyarakatan. Itu berapa persen yang pemuda, Pak? 96% itu usia produktif. Kasusnya apa, Pak? Narkoba. Kalau narkoba ya ditangkap polisi, tapi kalau yang demon tidak ditangkap polisi, Pak. Kenapa demo ini pejuang? Tapi bukan saya menyuruh atau membenarkan demonstrasi, tidak. Lihatlah Pak, di lapas. Saya suruh ceramah kemana sih? Ya Allah, anak-anak segini-gini baru. Apa kasusnya ini? Narkoba. Paling tinggi apa kasusnya? Pembunuhan. Itulah. Kasihan Pak. 96% isi lapas itu. Usia berapa? Usia 18 sampai 27 tahun. Kan anak-anak SMA itu. Ada belum lagi lapas anak itu. Ini kasusnya, kasus karena apa? Karena dari rumah tangga kita semua, Bapak Ibu. Nah, maka itu ini jadi tugas kita. Ini jadi kewajiban kita bersama. Mari kita peduli, mari kita care. Saya kalau di masjid itu memang mungkin biarlah orang bilang paling nyinyir saya enggak apa-apa. Tapi alhamdulillah. Hari Ahad itu Pak dulu tak mau dia didikan subuh. Datang 4 orang, datang 6 orang. Sekali saya bikin gebrakan. Datang dia ketiga kali, saya minta sama Haji Jurnalis, tolong isi amplop nih. Berapa Ji? Isi 8 buah nih, 50-50. Datang dia pagi itu Pak. Selesai acara, saya kasih 50-50 satu amplop. Besoknya datang 100 orang. Ay, koyo ndak ke 50 le Pak Haji, saya bilang. Terpaksa 10.000 surang. Ndak apa-apa Pak. Baca Rabu ini didikan subuh. Coba Bapak. Berapa nih sini? Berapa lah Pak isi? Anak-anak tuh Pak senang Pak. 5.000 aja. Wah cerita kan. Ada yang dapat dia gi buya dia gi start dalam 50. Ang ndak dapat dia kawannya. Besoknya saya boleh ikut, boleh datang ke rumah. Ustaz, saya boleh ikutkan subuh? Boleh, tapi sudah hafal 3 ayat, 3 surah. Sibuklah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallah. Betul enggak apa-apa, Pak. Nah, sekarang udah tahu kita mana yang bisa jadi imam, mana yang bisa mimpin sholat, mana yang bisa wuduknya benar. Karena di rumah mungkin keluar dari jam 6 pagi sampai pulang enggak pulang nanti jam 6 sore. Orang tua sibuk. Di kantor, di pabrik, di kebun, di pasar, di mana tempat. Anak main sendiri. Apalagi Ramadan ini libur. Nah ini sebagai inspirasi kita saja Bapak-Bapak. Mari kita perhatikan anak-anak kita ini di lingkungan kita ini. Ya, jangan terlalu tapi tetap juga harus kita bimbing. Jangan kadang-kadang bawa anaknya, anak taruh di depan. Ribut orang sholat. Enggak juga benar. Alasan dia, Nabi itu cucunya naik di kuduk Nabi. Ya Nabi itu rumahnya di masjid. Dan itu bukan ketika sholat wajib. Harus tahu juga kita. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan apa yang kita muzakarahkan pagi ini. Kita pikirkan hari ini. Karena kita tidak tahu tak lama lagi. Saya ini entah berapa hari lagi, tidak tahu saya. Bagi anak cucu yang punya anak cucu, cicit, saya sudah membuka sekarang Madrasah Ibtidaiyah Tahfiz Quran di Jalan Radio atau di 57. Boleh mendaftar, biaya murah. 4.500.000 Pak, 1.500.000 untuk pakaian, 3 juta beli kursi sama meja. Tapi baru mulai, ini tahun ketiga. Jumlah murid baru 30 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.